Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, sebelumnya kalian diharapkan sudah bisa memahami apa itu sudut pusat dan sudut keliling. Mari kita perhatikan gambar lingkaran di sini. Titik pusatnya adalah O. Oke, di sini ya, titik pusatnya. Nah, maka sudut A, O, B ini kita sebut sudut pusat. Ya, karena titik sudutnya ada di pusat lingkaran A, O, B. Nah, ini namanya sudut pusat. Sedangkan A, C, B, nah, ini kita sebut sudut keliling. Nah, karena titik sudutnya yaitu C ada pada keliling lingkaran. Nah, sekarang kita bagi sudut kelilingnya, begitupun dengan sudut pusatnya, dengan membuat garis CD. Nah, jadi C ke O, lalu kita perpanjang sampai memotong di D. Nah, C ke O adalah jari-jari, sedangkan C ke D adalah diameter. Nah, akibatnya sudut keliling ini tadi ya akan terbagi dua. Nah, kita sebut aja sudutnya untuk yang OCB adalah alfa, sini ya alfa, sedangkan OCA adalah beta. O ke C lalu ke A. Nah, itu adalah beta, alfa dan beta. Sehingga kalau keseluruhan sudut keliling ACB ini adalah alfa plus beta. Ya kan? Nah, oke, sekarang ini sudah terbagi menjadi dua buah segitiga ke gambar ini ya. Nah, kita analisis satu persatu. Pertama, segitiga BOC. Segitiga BOC yang di sebelah kanan. Nah, OC apakah sama panjang dengan OB? Sama tidak? OC adalah jari-jari, ya kan? O ke C adalah jari-jari, O ke B juga jari-jari. Nah, karena dia sama-sama jari-jari, berarti sama panjang, ya, sama panjang. Karena OC dan OB itu adalah jari-jari. Nah, itu aja ya. Pokoknya ini sama panjang karena dia termasuk jari-jari. Saya simbolkan R saja ya. Nah, R. Maka karena sama panjang OC dan OB, kita sebut segitiga sama kaki. Sama kaki. Nah, habis itu kita lihat, ini saya hapus dulu sementara. Nah, kita perhatikan OBC ini ya, segitiga OBC. Nah, karena dia sama kaki, maka sudut-sudut pada kakinya ini sama. Nah, ini tadi kan alfa nih. OCB adalah alfa, berarti OBC yang di sini juga alfa. Karena dia sama kaki. Nah, kemudian kita ingat bahwa jumlah sudut pada segitiga, jumlah sudutnya adalah 180 derajat, ya kan? Nah, sekarang saya mau mencari sudut BOC. Yang di sini sudut BOC. Nah, yang ini. Ini ya, yang warna biru. Nah, bagaimana cara menemukannya? Nah, tinggal kita kurang 180 derajat, itu jumlah sudut semuanya, dikurangi sudut OCB, kurangi lagi sudut OBC. Nah, jadi 180 derajat kurangi alfa, kurangi alfa. Ya, karena di sini kan alfa dan alfa. Berarti 180 derajat dikurang 2 alfa. Nah, ya. Nah, jadi ini dapat sudah kita yang saya warnai biru ini 180 derajat dikurang 2 alfa. Nah, kita biarkan dulu itu. Nah, kemudian kita akan menganalisis dari sudut DOC. Nah, DOC. Nih, D ke O lalu ke C. Nah, itu kan membentuk garis lurus ya. Membentuk garis lurus.
Nah, dia akan berjumlah 180 derajat. DOC, DOC ini ya yang tadi sini ini. Nah, yang ini semua, ini kan 180 derajat. Nah, itu terdiri dari sudut DOB ditambah dengan sudut DOC. BOC, sorry. DOB ditambah sudut BOC. Nah, itu jumlahnya 180 derajat. Ya, karena membentuk garis lurus. Istilahnya adalah sudut berpelurus. Nah, membentuk garis lurus. Kemudian sudut DOB ini akan kita cari ya, ini berapa DOB di sini. Nah, nanti saya ganti warna merah aja deh. Nah, ini tadi sudut karena membentuk garis lurus ya, atau sudut berpelurus. Nah, sudut DOB kita belum tahu, ditambah sudut BOC. Nah, BOC tadi sudah kita cari di sebelah sini, yang di atas tadi. Ya, yaitu 180 derajat dikurang 2 alfa. Nah, tinggal kita utak-atik ya untuk menemukan DOB. Jadi 180 derajat dikurang 180 derajat, terus yang min 2 alfa ini akan jadi plus 2 alfa. Nah, gitu ya, kita hilangkan 180 derajat min 2 alfa dari sebelah kiri. Yang saya lingkari ini harus kita hilangkan. Nah, berarti tandanya harus kita ganti. 180 derajat dikurang 180 derajat, ini jadi 0, ya, ditambah 2 alfa. Berarti sudut DOB hanya 2 alfa. Nah, dapat sudah kita DOB besar sudutnya adalah 2 alfa. Saya pakai warna merah. Nah, ini. Sini ya, DOB 2 alfa. Nih. Nah, sekarang kita akan menganalisis yang segitiga sebelah kiri. Nah, segitiga apa tuh? Namanya AOC. Nah, segitiga AOC. Pada segitiga AOC, tadi kita memisahkan sudut ACO. Sudut ACO yang ini adalah beta. Nah, ya, ini beta. Nah, kemudian kita analisis apakah OC sama panjang dengan OA. OC tadi kita sebut jari-jari, OA juga jari-jari. Nah, sama-sama jari-jari. Ya, berarti sama panjang dong. Sama. Ya, karena OC sama dengan OA sama dengan jari-jari. Sama dengan jari-jari atau disebut disimbolkan R. Biasanya jari-jari simbolnya R ya. Nah, karena sama panjang OC dan OA, maka ini kita sebut segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Nah, akibatnya sudutnya juga akan sama. Sudut pada kaki-kakinya sama. Jika OCA ini beta, berarti OAC juga beta di sini. Nah, ini juga beta, ya kan? Kakinya sama. Nah, berarti ini kita tulis beta. Nah, kemudian kita akan cari sudut AOC. Kita ganti warnanya. Saya kasih warna biru ya. Sini. Nah, AOC. Prosesnya mirip kayak yang tadi, bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat dikurangi beta, kurangi beta lagi, berarti sudut AOC itu 180 derajat dikurang 2 beta. Nah, yang di sini ya, 180 derajat kurang 2 beta. Yang warna biru ini ya. Nah, kita akan mencari sudut DOA. Di mana sudut DOA? DOA di sini. Nah, ini akan kita cari. Ya. Nah, kita menggunakan sudut DOC lagi. Sudut DOC ini kan membentuk garis lurus ya. Nah, maka jumlahnya 180 derajat. Sudut DOC itu sendiri adalah penjumlahan dari DOA ditambah dengan AOC. Ya, sama dengan 180 derajat. Sudut berpelurus. Nah,
sudut AOC ini sudah kita temukan tadi di sini. Jadi kita tinggal isi aja atau substitusikan. AOC diganti 180 derajat dikurang 2 beta. Nah, maka sudut DOA adalah 180 derajat dikurang 180 derajat ditambah 2 beta. Nah, ini habis jadi 0, maka DOA hanya 2 beta. Nah, kan? DOA adalah 2 beta. Nah, jadi dari proses yang pertama dan kedua, kayak yang pertama tadi kita ketemu DOB ya, 2 alfa. Di sini DOB ini 2 alfa. Nah, dan di proses kedua DOA adalah 2 beta. Nah, jadi kalau kita jumlahkan seluruhnya, ini kan membentuk sudut AOB. AOB. Nah, AOB adalah jumlah sudut DOB dengan DOA. DOB tadi 2 alfa, DOA adalah 2 beta. Nah, ini sama-sama ada angka 2-nya, kita faktorkan 2 kali alfa plus beta. Nah, sedangkan alfa plus beta itu apa? Alfa plus beta, jika kita cek gambar yang pertama, ya ini tadi, atau yang ini juga sama ya. Nah, alfa plus beta itu adalah sudut keliling ACB, ya kan? Sudut ACB adalah alfa plus beta. Nah, maka dapat kita tulis di sini menjadi 2 kali sudut ACB. Nah, jadi kesimpulannya adalah sudut AOB itu 2 kali dari sudut ACB. AOB adalah sudut pusat, ACB sudut keliling. Nah, sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling. Dengan syarat dia menghadap busur yang sama. Nah, kita perhatikan gambarnya. Sudut AOB, ini sudut pusat AOB menghadap ke busur AB. Ke sini kan. Nah, sini ya, busur AB-nya. Nah, sedangkan sudut keliling ACB juga menghadap ke AB, ke busur AB. Nah, jadi kalau dia sama ya, busur yang di hadapannya itu, maka berlaku sifat ini tadi. Sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling. Nah, kesimpulannya ada di sini. Sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling. Nah, kebalikannya, sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Itu ya. Nah, mari kita perhatikan contoh. Nah, lingkaran yang pertama ini kita diberikan sudut keliling ACB 62 derajat. Nah, ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Ya, karena dia berada di depan dari sudut AB. Busur AB. Nah, gitu kan, busur AB. Sedangkan AOB ini disebut sebagai sudut pusat. Karena ada di titik pusat kan, titik sudutnya itu di O. Sudut pusat. Yang menghadap busur AB juga. Nah, karena yang di hadapannya itu sama, yaitu busur AB, maka berlaku aturan yang tadi ya. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Maka sudut AOB, ini sudut pusat, 2 kali lipat dari sudut kelilingnya. 2 kali 62 derajat. Tinggal kita hitung 124 derajat. Nah, segini ya. Untuk contoh kedua, nah contoh kedua apa yang kita ketahui? Sudut POQ. Sudut POQ disebut sebagai sudut pusat. Nah, karena titik sudutnya ada di O, di pusat lingkaran. Nah, menghadap kemana? Menghadap ke ke busur PQ. Ya, dia berada di depan sudut PQ, busur PQ. Nah, di PQ ya. Kemudian sudut PRQ ini di sini ya. Nah, ini disebut sudut keliling.
Ya, sudut keliling. Menghadap mana? Menghadap busur apa? Menghadap busur PQ juga. Ya, dia berada di depan busur PQ. Situ, ya kan? Nah, karena yang di hadapannya itu sama, busur PQ, kemudian kita sudah tahu sudut pusatnya, yang mau kita cari kan sudut keliling. Nah, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Jadi PRQ itu setengah dari sudut POQ. Ya, setengah dari 164 derajat. Tinggal kita hitung, dapat 82 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk latihan, silahkan kalian coba. Latihan yang pertama. Kemudian untuk analisis aktivitas kedua, kita pakai gambar yang ini. Ya, kita lihat gambar yang ini. Nah, di sini ada beberapa buah sudut keliling. Ya, sudut keliling yang menghadap busur AD. Nah, ini busur AD-nya. Ya, apa aja sudut kelilingnya? Nah, ada sudut ABD. Sini ya, sudut ABD. Nah, dia berada di depan busur AD. Ini namanya sudut ABD. Oke, saya fokus saja. ABD. Nah, dan ternyata ada satu lagi nih. Ada satu lagi di sini ya, yang menghadap ke busur AD. Ya, selain ABD, ada juga ACD di sini. Nah, ada juga sudut ACD. Sama yang di hadapannya itu busur AD. Nah, lalu sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya adalah AOD. Ya, sudutnya adalah AOD. Sudut pusatnya. Nah, sama menghadap busur AD juga. Nah, kemudian di sini kan ada simbol nih. Sudut ABD diketahuinya alfa. Nah, lalu pakai hubungan yang tadi yang udah kita kerjakan di aktivitas 1, sudut pusat yaitu AOD berarti 2 kali lipatnya, ya kan? 2 kali dari alfa. 2 alfa. 2 alfa. Nah, karena sudut AOD itu 2 alfa, maka sudut ACD berapa ACD? Nah, ACD ini kan sudut keliling, ya, sudut keliling. Sudut keliling tadi memiliki hubungan setengah dari sudut pusat. Siapa sudut pusatnya? Sudut pusatnya adalah AOD. Sorry, ini 2 alfa harusnya. Nah, lalu kita hitung setengah sudut AOD adalah 2 alfa. Ini tadi setengah dikali 2 alfa. Maka hasilnya adalah alfa. Nah, akhirnya dapat nih alfa. Oke. Nah, apakah sudut ABD sama dengan sudut ACD? Nah, setelah kita temukan ternyata sama kan? Sama-sama alfa tadi.
Nah, ternyata sama. Lalu apa yang dapat kita simpulkan? Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan sama besar. Oke, seperti yang ada di gambar ini ya. Sudut ABD dan sudut ACD itu sama-sama menghadap ke busur AD. Nah, sama menghadap ke sini. Nah, sehingga dia sama besar, ya, sama besar sudut kelilingnya. Nah, ini berikut contohnya. Sudut ABD, ini kan sudut keliling ya. Nah, sudah diketahui 38 derajat. Nah, dia menghadap kemana? Ke busur AD. Saya beri warna merah ya, ke busur AD. Maaf tidak rapi. Nah, kemudian sudut ACD, ini juga sudut keliling yang menghadap AD juga, menghadap ke busur AD. Nah, akibatnya dia akan sama besar, 38 derajat. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk latihannya silahkan dicoba sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.